Shalom, selamat malam. Hari ini kita bahas sambungan pedalet yang kedua. Jadi tahun 5784 kedua, tahun pedalet. Ya. Nah, tema yang kedua ini, pintu terbuka. Nah, jadi ngingetin aja ya, dalam bahasa Ibrani kuno, dalet itu digambarin seperti sesi kemarin, itu ada tongkat gembala, di sampingnya ada pintu kemah yang seperti kain menjuntai begitu, ada tiang horizontal begitu ya. Nah, kita ingetin ya. Nah, jadi P itu mulut Tuhan. Di sesi-sesi awal itu mulut Tuhan mengajar, jadi itu tidak boleh terlepas. Jadi tongkat gembala itu melambangkan penggembalaan Tuhan Yesus melalui pengajarannya menuju pintu yang terbuka. Kenapa terbuka? Karena Tuhan Yesus yang menggembalakannya supaya kita masuk di dalam pintu yang terbuka itu. Ya, pintu yang terbuka itu kita memasuki dimensi iman, keintiman, penggembalaan, pernikahan anak domba, di mana di balik pintu waktu kita masuk itu pernikahan anak domba, kita menjadi satu dengan Kristus. Ya, itu gambaran-gambaran. Nanti ke bawahnya kita jelasin satu persatu sampai ujungnya kita di dalam pintu terbuka. Ya, itu adalah secret place Tuhan. Kenapa secret rahasia? Karena harus diungkapkan supaya pintu itu bisa terbuka. Mazmur 91, secret place ya ini di dalamnya ini. Ya, nah, kita belajar sekarang pintu terbuka. Nah, kita mulai. Ini ayat pintu terbuka pas banget dengan ayat Yohanes 10, 9 sampai 11. Pas banget 3 ayat ini menyatakan pintu adalah Tuhan Yesus. Jadi ini ayat untuk pedalet. Ya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini 9, 10, 11 ini ayat yang sangat dalam banget. Sangat-sangat kaya, sangat-sangat memberkati. Ya. Sebelum masuk pedalet, kita baca ini data raja biasa. Tetapi ketika kita masuk pedalet, Tuhan sudah buka demi satu sampai dengan pembahasan sekarang. Ya. Jadi yang dimaksud pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, barang siapa masuk melalui aku, berarti pintu itu harus terbuka supaya masuk. Jadi di balik pintu, maksudnya kita masuk adalah kita di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita. Ya, itu keintiman sejati. Di luar itu tidak ada keintiman. Ya, nah ini dikatakan gitu. Ia akan selamat. Selamat itu di perjanjian baru dikatakan orang selamat itu hanya melalui iman, tidak ada yang lainnya. Nah, jadi waktu kita masuk melalui pintu itu masuk dimensi iman. Iman materialnya adalah perkataan Tuhan. Ketika kita dengar, kita percaya, kita masuk lewat pintu itu dan itu dimensi iman, maka orang itu diselamatkan. Dia di dalam secret place di mana iblis tidak bisa mengincar, menargetkan, dan semua malapetaka apa atau apapun rancangan dari si jahat tidak bisa menarget, menyasar kepada kita. Ya, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke, 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, ini dikontraskan yang tadi digembalakan Tuhan Yesus, pintu supaya kita masuk menyatu dengan Tuhan Yesus.
Kok tiba-tiba ayat 10-nya dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa itu? Itu adalah penyesatan daripada si iblis. Supaya kita itu nggak masuk pintunya Tuhan Yesus. Ya, seperti singa mengaum-ngaum. Mengaum adalah perkataan iblis. Perkataan singa, mengaum perkataan iblis. Jadi iblis pun mau menyesatkan pakai ajaran-ajarannya. Dia mau menggembalakan. Bukan menggembalakan selamat. Menggembalakan masuk neraka. Gitu ya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Tadi udah diomong. Yaitu imannya bisa dicuri. Dengan disesatkan. Kalau imannya sudah nggak ada, perlindungannya nggak ada. Maka itu dia membunuh. Membunuh mati. Dan matinya itu dibinasakan. Masuk neraka. Oke, Tuhan Yesus ngomong, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang. Pintu itu datang. Kalau pintu itu datang berbicara, pintu itu sudah terbuka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ngomong supaya mereka mempunyai hidup. Jadi harus masuk kepada pintu itu. Jadi kata-kata aku datang itu berarti perkataan Tuhan itu datang kepada kita. Melalui pengajaran dari Roh Kudus ketika kita mengerti oleh pengajaran Roh Kudus, itu pintu terbuka. Makanya dikatakan supaya mereka mempunyai hidup. Waktu kita dengar dan percaya kita itu masuk di dalam pintu itu, makanya kita mempunyai hidup. Dimensi iman. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan hidupnya yang di dalam iman itu bukan hidup sembarangan, asal berbuat, asal hidup aja, bukan. Hidup yang bertujuan. Tuhan Yesus berikan segala kelimpahan untuk menjadi kesaksian buat dunia. Segala kelimpahan ini bukan cuma satu kekayaan ya. Ya, walaupun kekayaan bisa di dalamnya. Tetapi kita tidak ngomong kekayaan ya. Segala kelimpahan itu banyak sekali. Ya masalahnya. Nah tapi tetap aku datang berarti pintu itu mendatangi kita. Jadi pintu itu dibuka supaya kita masuk. Ya. Nah ayat 11 dikatakan akulah gembala yang baik. Kayaknya nggak nyambung semua. Ya udah ngomong pencuri. Terus aku datang ngasih hidup. Sekarang aku gembala yang baik. Ingat. Dalet. Tongkat gembala, pintu. Aku gembala yang baik. Jadi pintu itu adalah targetnya kita digembalakan oleh Tuhan. Supaya kita masuk pintu. Yaitu masuk ke dalam keintiman yang sejati. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah kunci. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, memberikan nyawa buat domba-domba. Baru perseteruan Allah dengan manusia itu sudah dihancurkan. Sehingga pintu itu bisa mendatangi setiap pribadi. Dulu tidak bisa. Dulu melalui nabi berbicara tidak bisa langsung. Bahkan harus ada bait Allah untuk korban persembahan dan lain-lain. Karena masih terhalang kita dengan Allah. Tetapi Tuhan sudah memberikan nyawanya di kayu salib. Dia di terakhir sudah ngomong, sudah selesai. Berarti itu perseteruan kita dengan Allah sudah dihancurkan. Jadi kita digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendatangi kita. Pintu itu datang dengan keadaan terbuka. Jadi maksudnya kita terima material iman itu. Kita mendengar dan mengerti perkataan dia. Yaitu kehendaknya. Ya. Nah, di sana itu namanya pintu terbuka, kita masuk. Itu target penggembalaan Tuhan Yesus, supaya kita selamat, supaya kita mempunyai hidup dengan segala kelimpahan. Ya. Nah, kita lihat pintu yang terbuka, ya. Oke. Biar lebih jelas lagi, tadi itu masih samar. Masih di awal, sekarang kita masuk lebih jelas. Mazmur 119 ayat 130.
Ini perjanjian baru, perjanjian lama, baru lama, saut-sautan. Luar biasa, bisa sinkron semua. Dahsyat. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah ini, maksudnya pintu terbuka itu adalah tersingkap. Jadi kain pintu daripada kemah itu tersingkap, terbuka. Nah, apa artinya pintu itu datang? Pintu itu datang menyingkapkan rahasia daripada kehendaknya, rahasia daripada firman itu. Makanya dikatakan firman-firman-Mu memberi terang. Sebelum pintu terbuka tidak ada terang dan kita hidup di dalam kegelapan. Nah, memberi terang, tersingkap. Memberi pengertian. Pengertian adalah terang. Firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian. Jadi terang itu adalah pengertian akan firman. Apa itu pengertian akan firman? Pengertian akan kehendaknya. Itu adalah pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan itu adalah terang dan itu adalah material daripada iman. Tadi dikatakan di awal ya. Yang sudah saya jelaskan, yang aku adalah pintu. Nah, jadi pintu terbuka adalah firman yang tersingkap. Supaya kita bisa ngerti, kita bisa masuk di balik pintu itu. Yaitu aku di dalam dia, dia di dalam kita. Ya, tersingkap. Nah, masuk di dalam pintu, ya, tadi tersingkap. Itu adalah satu proses penaturalan daripada karakter Kristus masuk di dalam kita melalui yang namanya pertobatan. Itu yang tadi tersingkap. Kita masuk di dalam dia, dia di dalam kita. Nah, dia di dalam kita itu ya firman itu. Oleh pengajaran Roh Kudus, firman yang hidup, Roh Kudus itu memberikan pengertian yang namanya roh kebenaran masuk di dalam kita. Begitu kita pola pikir berubah, itu firman menjadi karakter kita. Jadi karakter kita serupa dengan karakter Kristus. Itu berbicara masuk di dalam pintu yang terbuka. Ya. Nah, jadi pedalet pintu terbuka. Wah, kita sudah ada gambar. Itu kesempurnaan daripada suatu pernikahan. Di mana mempelai wanita dan mempelai pria Tuhan Yesus, mempelai wanita gereja, itu bersatu benar-benar menyatu. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Pintu terbuka. Oleh apa? Nah ini, oleh penggembalaannya. Dia maunya begitu. Keintiman. Tapi harus pintu itu terbuka. Harus tersingkap. Baru dinamakan ada keintiman. Selama belum terbuka, belum tersingkap, tidak ada terang. Tidak ada terang, tidak ada pengertian. Ya, Mazmur 119-130 dikatakan jelas. Apa itu tersingkap? Yaitu pengertian. Dan pengertian itu adalah terang itu. Oke, sekarang kita lihat. Ini luar biasa. Saya lihat bel, lupa tadi mau ngebel ya. Sekarang berbicara pintu terbuka. Ini luar biasa. Mazmur 7 sampai 11. Ya. 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ayat 7 terakhirnya ya. Ketoklah, maka pintu dibukakan kepadamu. Nah, sebelum ngetok itu harus nyari dulu. Harus minta dulu, sorry. Setelah minta, cari. Jadi orang minta itu aktif. Kalau minta terus diam, itu bukan minta caranya Tuhan. Caranya Tuhan kalau minta aktif. Udah minta terus cari. Jadi minta bukan diem. Iman itu bukan mati, bukan diem. Minta terus diem, enggak. Minta terus suruh cari. Tuhan Yesus ngomong.
Ya, begitu cari, itu yang namanya kamu mengetok Tuhan Yesus pintu. Supaya dia datang, supaya tersingkap, terbuka. Jadi ingat, Tuhan Yesus paling gak suka orang males. Bahkan kalau ngomong minta, itu permintaan itu adalah kalimat aktif. Seperti percaya itu aktif. Banyak orang menyalahgunakan. Oh, percaya dia diem. Salah. Oh, aku minta, aku tunggu Tuhan Yesus diem. Salah. Ya, di sini minta, maka akan diberikan kepadamu. Tapi nyari dulu. Jadi bukan minta diberikan kita diem. No, ayatnya belum selesai. Minta diberikan, ya, tapi kamu cari dulu. Kamu akan mendapat. Nah, mendapatnya itu loh, yang namanya pintu dibukakan. Jadi waktu nyari itu kita ketok tuh. Ketok. Ya. Nah, terus pintu dibukakan. Pintu dibukakan itu berarti tersingkap. Tadi udah dijelaskan. Ya, luar biasa ini firman ya. Jadi udah dijelaskan kan, kalau Tuhan Yesus datang, pintu terbuka, tersingkap, memberi terang, rupanya kita harus minta. Kita minta, kita cari. Gitu ya. Nah, apa itu minta? Apa itu cari? Kita sudah ngomong bersesi-sesi. Posisi Maria. Itu tanda kita itu minta pada Tuhan, kita itu cari. Dengar dan renungkan firman. Lukas 10:39 dan Yosua 1 ayat 8. Tidak bisa tidak. Ya, gak ada orang minta terus tiap hari gak ngingetin Tuhan, gak pernah baca Alkitab. Ya toh, tiap hari gak tahu ngapain gitu ya. Gak bakal ada pintu terbuka. Gak pintu terbuka, gak ada terang, gak ada pengertian, dan tidak ada iman. 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Pasti. Makanya saya ada banyak kelas-kelas di RA untuk melatih kita. Ya, short class, semuanya itu ya. Kelas opini. Itu kan untuk melatih kita. Melatih minta, cari ketok. Tuhan Yesus ngomong kok pasti pintu dibukakan kok. Ya. Artinya apa? Ya pasti disingkapkan. Bagi orang bodoh. Dia ngomong gitu. Bagi orang bodoh. Katanya Tuhan. Kalau yang merasa pintar, ya nggak dapat. Ya. Jadi jelas, begitu pintu dibuka, tersingkap. Ya, nah terus kita lihat nih. Kenapa harus Tuhan menyingkapkan? Nggak bisa, ndak. Kita harus merasa bodoh, merasa miskin di hadapan Tuhan. Karena kalau Tuhan ndak buka, itu akan menjadi rahasia. Tidak ada yang bisa buka, siapapun dengan kuasa apapun tidak bisa. 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan gini. 7-10. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang kami beritakan, Injil itu loh, pengenalan akan Tuhan itu loh, hikmat dari Tuhan itu loh. Hikmat Allah tersembunyi dan rahasia. Artinya apa? Pintunya tertutup. Belum tersingkap. Dan itu rahasia. Kalau yang memberi, kalau yang ngunci rahasia itu Tuhan, siapa yang bisa buka? Cuman Tuhan. Kita di posisi Maria tadi. Ya, makanya tersembunyi dan rahasia. Dan kalau terbuka itu terang, terbuka itu pengertian. Makanya Tuhan ngomong, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat, tidak pernah bahkan dipikirkan. Itu yang diberitakan. Kan sama cirinya. Itu rahasia tersembunyi. Mikir aja nggak bisa. Timbul aja nggak bisa. Tapi kok bisa timbul? Itu Tuhan yang memberikan. 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dunia nggak mengenal. Pasti.
Pasti. Ya. 7. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tersembunyi rahasia, dilihat mata enggak, didengar telinga enggak, timbul dalam hati enggak. Gimana kita bisa tahu? Kita baca firman bukan untuk supaya kita pintar menyelidiki nanti kita menemukan sesuatu rahasia. No. Kita baca firman itu dengan kerendahan hati. Kita bodoh, kita miskin, kita butuh tuntunan Tuhan, penggembalaan Tuhan supaya masuk pintu. Supaya Tuhan berikan pengertian. Bukan pakai hikmat manusia, kepintaran manusia. Aku sudah bisa, aku baca, aku mau oleh-oleh. Salah jalan itu tersesat. Pokoknya Tuhan sudah ngomong, tersembunyi dan rahasia. Udah, gak bisa dikulik-kulik dah. Kecuali Tuhan yang memberikan. Ya, manusia tidak bisa menjangkaunya. 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kepada kita yang mengasihi Tuhan, yang merasa miskin, yang merasa bodoh. Ya, tadi udah diomong di sesi kemarin kan. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan, oleh Roh-Nya. Roh Kudus kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang dia dengar. Dari perkataan Tuhan Yesus. Dia jabarkan, Dia jelaskan, memberikan kita pengertian sesuai kebutuhan kita. Pribadi banget. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi yang rahasia pun Dia tahu. Nggak ada yang tersembunyi buat Dia. Bahkan dalam diri Allah sendiri, Dia itu tahu banget. Inti sekali, dalam sekali. Ya, oke. Waktu pintu dibukakan, tersingkap, memberi terang, memberi pengertian, itu adalah kegenapan daripada janji-janji Tuhan. Apa yang diomongin dia? Janji-janji Tuhan pada waktu awal di Kejadian 3 ayat 15 itu tergenapi. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini luar biasa. Ini Injil pertama yang mengomongin nanti Tuhan Yesus datang. Injil pertama ada di sini, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku, Bapak ngomong, akan mengadakan permusuhan antara ular dengan perempuan ini. Perempuan itu siapa? Hawa. Ya. Engkau itu si iblis yang di dalam ular itu ya. Antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunannya? Keturunan dari Hawa nanti akan ada satu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Logos Sang Firman jadi manusia. Dia akan meremukkan kepala ular. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Oke, kita nggak bahas engkau ular itu meremukkan, iblis meremukkan tumitnya ya. Tapi kita bahas keturunannya, yaitu Tuhan Yesus. Keturunannya itu adalah satu. Bukan keturunannya. Keturunannya yang dimaksud cuma satu pribadi. Yaitu Tuhan Yesus. Akan meremukkan kepala ular. Apa itu kepala ular? Pikiran ular. Pola pikir ular. Pola pikir duniawi. Pola pikir dosa. Itu yang dihancurkan oleh pengenalan Tuhan tadi. Oleh pengajarannya yang memberi terang. Pola pikir rumah lama. Itu hancur ketika kita menerima terang. Menerima pengertian yang baru dari Tuhan. Itu iblis dikalahkan di dalam kita. Begitu pikiran kita berubah, pola pikir berubah, otomatis kelakuan kita berubah. Itu yang dinamakan respon yang benar terhadap firman. Kalau nggak ngerti, nggak bisa berespon.
responnya cuma satu. Kebenaran terungkap ketika kita ngerti, kita melakukan kehendaknya. Maka kepala iblis, pola pikir iblis yang ada di pola pikir kita yang lama, hancur. Rumah lama hancur. Yang ada adalah rumah iman yang baru. Yang fondasinya ketemu batu. Jadi ini adalah penggenapan. Meremukkan kepala iblis. Tanpa pengertian. Tanpa di posisi Maria. Tanpa pewahyuan. Tanpa hikmat Allah tadi yang diberitakan. Otak kita masih pakai pola pikir duniawi. Di mana itu berasal dari pola pikir iblis. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah itu terbangun. Dan rusak rupa dan gambar Allah di dalam diri kita. Makanya kita harus kembali dengan cara meremukkan kepala ular di dalam setiap pribadi manusia. Diganti dengan kepala Kristus, pola pikir Tuhan Yesus. Nah, itu perjanjian lama. Perjanjian baru. Ketika pintu terbuka, kita masuk. Kita otomatis mendengar, mengerti, berbuah. Berbuah di perjanjian baru. Itu adalah persembahan yang hidup. Itu berbuah. Melakukan kehendaknya. Dan masuk surga. Cuma satu syaratnya. Terima Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya. Itu adalah akibat dari iman itu. Iman yang berbuah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat-ayat fondasi RA kita. Karena itu saudara-saudara. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh sebagai persembahan yang hidup itu ada kelakuan kita, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, satu langkah itu pun itu adalah persembahan pada Tuhan. Itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan ibadahmu sejati. Ibadah sejati itu lahir dari iman. Dengan mempersembahkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Itu ibadah. Nah, balik lagi. Kalau pintu nggak terbuka, kalau nggak ngerti, kalau nggak tersingkap, apa yang dipersembahkan hidup kita? Semua langkah-langkah manusia yang nggak ngerti firman Tuhan, itu langkah-langkah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berarti meleset daripada kehendak Tuhan. Jadi hidupnya tidak ada yang dipersembahkan. Kalau hidupnya nggak ada dipersembahkan, berarti hidupnya bukan penyembahan kepada Tuhan. Karena menyembah Tuhan adalah mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Itu penyembahan. Kalau nggak ada persembahan, ya nggak ada penyembahan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Jangan serupa menjadi dunia apanya? Pola pikir. Pola pikir dunia itu pola pikir iblis. Yang diremukkan tadi. Tuhan Yesus sudah ngomong, jangan serupa dengan dunia. Berarti kepala ular itu pola pikir iblis harus dihancurkan di dalam otak kita. Supaya kita menerima pembaharuan tadi, pintu yang terbuka. Ketika pembaharuan terjadi, hidup kita akan, setiap langkah kita adalah persembahan yang harum buat Tuhan Yesus. Baru diingetin loncengnya deh. Lupa lagi. Oke, kita terus ya. Kejadian 1 ayat 26. Ini luar biasa pintu terbuka ini ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nih. Kita diciptakan awal segambar dan serupa. Begitu jatuh dalam dosa, rusak. Gambaran dan rupa Tuhan rusak. Apanya yang rusak? Pikirannya, pola pikir tadi. Makanya terus di Kejadian 3 ayat 15. Langsung Tuhan sudah berfirman. Nanti pikiran, pola pikir iblis yang masuk. Itu dia akan hancurkan. Ya, melalui keturunannya dari perempuan itu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman. Ya,
Oke, menurut gambar dan rupa. Jadi kita dikembalikan di ayat 26. Visi utama, visi dasar semua orang Kristen. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari pembahasan tadi, itu sekarang terlihat. Apa maksudnya segambar dan serupa? Nih. Jadi apa yang maksudnya segambar dan serupa? Ya, bukan fisik ternyata. Segambar serupa itu pola pikirnya. Mikirnya sama dengan Tuhan. Tindakannya sama dengan Tuhan. Ya, bukannya rambutnya, terus jenggotnya mesti panjang, pakaiannya bukan. Jadi saya juga baru tahu segambar dan serupa itu apa? Pikiran Kristus. Yaitu pikiran kebenaran Sang Firman. Cuman satu itu. Segambar dan serupa. Dari dulu saya kepengen tahu apa maksud segambar serupa. Hari ini terbuka. Tuhan kasih. 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah memberkati mereka. Segambar dan serupa. Itulah ada di dalam berkat Tuhan. Tidak segambar, tidak serupa. Tidak sepikiran, tidak sepola pikir dengan Kristus, kita keluar daripada berkat Tuhan. Jadi Tuhan memberkati, dia katakan segambar serupa. Kita harus kembali kepada segambar serupa pola pikir Kristus. Kita masuk di dalam berkat Tuhan yang utuh. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah. Taklukkan dan berkuasa melalui apa? Pikiran Kristus. Ini mempunyai kuasa. Ketika kita mempunyai pikiran Kristus, kita berjalan, kita mempunyai kuasa dan kita akan menaklukkan. Ya saya nggak tahu nanti apa yang ditaklukkan dan kayak gimana itu pembahasan selanjutnya. Tetapi kita di dalam penugasan. Karena di sana ada iblis. Kan iblis sudah ada nih. Ya. Nah di sana itu kita berkuasa. Di mana kita ditaruh. Dan kita harus menaklukkan. Menurut saya nih tafsiran saya. Apa yang ditaklukkan? Yaitu si iblis. Hanya pikiran Kristus yang bisa menaklukkan si iblis. Dan si iblis tidak bisa menyentuh segala setitik pun area kehidupan kita. Tidak bisa. Nah, sekarang segambar dan serupa, ya. Segambar dan serupa kita sudah belajar banyak. Saya ingetin lagi. Itu adalah pembangunan pola pikir rumah iman yang baru. Itu adalah berbicara tentang minyak cadangan. Luar biasa. Ketika kita mengejar pengenalan akan Tuhan, banyak yang tersingkap. Tersingkap artinya kita tahu. Dan itu menjadi minyak cadangan karena belum dipakai. Tapi itu sudah membangun pola pikir kita. Ya, kayak kita belajar nih. SD, SMP, SMA. Banyak kayaknya belajar. Ini kok nggak perlu kayaknya ngapain. Bukan tidak perlu. Tapi itu membangun pola pikir kita. Ada perbedaan orang sekolah dan tidak sekolah. Pola pikirnya. Nggak semua yang dipelajari itu langsung dilakukan. Tetapi itu membentuk pola pikir kita. Terpelajar dan tidak terpelajar. Beda. Nah kita yang punya minyak cadangan dengan orang yang nggak punya minyak cadangan. Beda pikirannya. Kalau beda pikirannya, beda perkataannya. Beda langkah-langkahnya semuanya. Makanya Firaun bisa lihat Yusuf.
Orang penuh roh Allah dari pekerjaannya, dari perbuatannya, dari perkataannya. Minyak cadangan. Ini mengenai yang minta cari ketok. Kita balik sambungannya. 9. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, ini luar biasa. Jadi dikontras-kontrasin nih ceritanya. Memberi batu jika ia minta roti. Ya, roti adalah makanan. Batu nggak bisa dimakan, gitu kan? Nah, di sini Tuhan Yesus di banyak ayat Tuhan Yesus bilang, Aku adalah roti hidup yang turun dari surga, ya kan? Apa itu? Nah, ini kita lihat. Roti hidup. Roti hidup. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ya, roti hidup turun dari surga. Siapa makan akan hidup selama-lamanya. Sama enggak dengan pintu tadi? Kalau terbuka, itu artinya kalau kita makan. Kalau kita makan, artinya kalau kita ngerti, baru bisa masuk. Baru sama upahnya akan hidup selama-lamanya. Selamat masuk surga. Ya. Dan yang Tuhan buka, pengenalan akan Tuhan, itu adalah sifat, karakter, pola pikirnya. Makanya dia bilang, roti yang kuberikan itu adalah dagingku. Jadi kita makan roti, kita makan daging Tuhan. Kita makan karakter Tuhan. Daging Tuhan menjadi daging kita. Jadi daging kita yang menuju kebinasaan, kedagingan, diganti oleh daging Tuhan. Maka tercungkil daging kita. Daging Tuhan masuk menggantikan daging kita. Kita serupa dengan Kristus. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Nah, minta pun itu mesti tahu. Tuhan Yesus ngomong, nggak ada ya yang minta roti diberi batu. Lah kalau orang Kristennya itu nggak ngerti, minta batu gimana? Di mata dia batu itu roti. Lah gimana? Tetap aja, karena Tuhan baik, tetap aja kasih roti. Walaupun minta batu. Jadi banyak kadang doa-doa kita tanpa pengertian kita yang bodoh. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mengabulkannya. Dan Tuhan tetap menghidangkan roti. Bayangkan kalau kita yang bodoh menganggap batu itu roti. Kita doa terus Tuhan itu baik, terus dikasih batu. Bayangkan kita hidupnya semua doa kalau dituruti. Kita bisa binasa. Doa pun mesti tahu. Minta roti. Itu adalah segala-galanya bagi manusia. Roti hidup itu. Dan semua berkat, semua kelimpahan ada di dalam roti itu. Tahu batu? Batu adalah yang membunuh kita. Matius 13 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, apa itu batu? Itu adalah penghalang pertumbuhan roti, firman. Gak bisa tumbuh. Jadi kita selalu minta harta, kita selalu minta keduniawian. Yang justru itu yang kita minta membunuh benih firman yang pernah tumbuh di dalam kita.
Itu yang tiap hari kita doain, minta. Itu yang akan membinasakan kita justru. Kita itu seneng selalu. Gak munafik lah. Minta duit, minta banyak. Gak munafik. Semua doa juga seperti itu. Bisnis lancar semuanya apa. Pokoknya uang banyak. Tapi kita minta dalam kebodohan, ketidakmengertian kita. Dalam keserakahan manusia kita. Itu pola pikir iblis. Pola pikir ular. Yang Tuhan mau hancurkan. Kamu minta roti. Ketika pola pikir iblis ular dihancurkan. Kamu juga dapat segala kelimpahan. Semuanya dilewati. Yang baik-baik diberikan kepada Tuhan. Batu bahaya, teman. Bahaya. Pandangan kita itu buram. Bisa lihat batu itu kayak roti. Bisa di agamawian supaya kelihatan baik. Bisa kita yang membohongi diri kita sendiri. Banyak. 100%. Coba renungin. Saya baru mikir sepintas saja. Waduh, saya minta batu. Banyak saya minta batu. Tapi Tuhan tidak kasih loh. Karena Tuhan tahu permintaanmu salah. Tuhan nggak mau membunuh kita. Tetap Tuhan kasih roti hidup. Pintu terbuka. Oke? 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah ini. Kita udah tahu ya. Ular apa ya? Lambang iblis. Ya. Lambang iblis. Dipakai iblis. Ular itu bukan iblis. Tapi ular itu masuk iblis itu masuk di dalam ular. Waktu di Taman Eden menipu Hawa. Ya. Jadi ular adalah dipakai iblis. Jemaat iblis. Nah ikan. Ikan adalah lambang jemaat Tuhan Yesus. Ya, jemaat Tuhan Yesus. Pada waktu awal Tuhan Yesus di bumi sebagai manusia, dia nginjil, pengikut Tuhan Yesus itu lambangnya ikan bukan salib. Jadi zaman Romawi dulu, saya tepatnya tidak tahu ya. Itu pengikut Kristus diburu-buru dibunuh. Jadi dia memakai satu perlambang. Pengikut Kristus itu lambangnya ikan. Bukan salib. Bukan. Salib itu zaman maju nanti. Ya. Jadi lambangnya adalah ikan. Bentar ya. Nah. Lambang ikan, sebentar. Oke. Nah, dulu awalnya lambang ikan, terus berganti salib. Kapan? Nah, ingat teman-teman, ada yang namanya perang salib. Perang salib itu kurang lebih 1000 tahun ya, 1250 Masehi, ada satu raja, dia, saya lupa namanya raja siapa, dia mau nyerang, ya, terus dia dapat penglihatan di langit itu gambar salib. Makanya dia ngomongnya perang salib. Terus tameng semua gambarnya salib. Nah, sejak saat itu ikan ganti salib. Pengikut Kristus. Ya, sebelumnya ikan. Jadi tahun Masehi 1250 sejak perang salib itu, terus jadi pengikut Kristus itu logonya, lambangnya ganti salib. Ya. Nah, jadi minta batu harus minta roti. Ya, terus kedua, minta ikan, jangan minta ular. Jadilah pengikut Kristus, jangan pengikut iblis. Sangkutannya dari roti. Kalau kamu makan roti, kamu jadi ikan. Jadi pengikut Kristus.
Kalau kamu makan batu, kamu jadi pengikut iblis, ular. Kita minta aja kadang meleset loh sama Tuhan. Minta yang benar aja meleset. Kenapa? Pikiran kita meleset. Bukan pikiran Kristus. Bahasa Yunani ikan itu, ini saya lihat di Google, itu namanya Yesus. Jadi bahasa ikan itu, di bahasa Yunani, pengikut Kristus, Yesus Kristus namanya. Oke? Nah, Lukas 10 ayat 19, saya berimbang, sekarang ularnya. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu. Siapa kepadamu? Ikan, salib, pengikut Kristus. Yang sudah masuk di dalam pintu. Ya. Kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Datang dari mana? Kita diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Menginjak ular apa sih? Menginjak ular. Ularnya dimatikan. Apa maksudnya ular dimatikan? Itu loh kepala ular. Pola pikirnya diinjak, dihancurkan. Jadi kita masuk di dalam pintu itu. Kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam secret area. Makanya sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Perlindungan dari mana? Dari Tuhan. Karena kita berbuat, kita berkata-kata sesuai dengan kehendaknya. Jaminan dari Tuhan. Ular, 2 Korintus 11 ayat 33. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Apa itu ular yang kita injak? Kelicikannya. Kita punya licik nih. Kalau kepepet ini licinya keluar semua. Kalau tidak kepepet licinya belum keluar, ini ada di sini. Itu harus diinjak, dihancurkan. Pikiran, diomong, pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan sejati kepada Kristus. Orang sejati kepada Kristus setia, tapi pikir disesatkan oleh si iblis, nggak masuk surga. Dikiranya dia setia pada Kristus. Padahal sudah disesatkan. Wahyu 9 ayat 9. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya. Dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu. Mereka mendatangkan kerusakan. Dengan kepalanya mendatangkan kerusakan. Apa maksudnya dengan kepalanya? Kan tidak mungkin diseruduk-seruduk gitu. Datangkan kerusakan. Apa? Dengan kepalanya. Pola pikir yang licik menipu. Pola pikir iblis yang mendatangkan kerusakan. Seperti Tuhan sudah ngomong. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu semua harus dihancurkan. Waktu itu tersingkap. Waktu pintu terbuka. Itu semuanya hancur. Satu kata, pertobatan, perubahan pola pikir. Itu mewakilinya. Sebelas, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia memberikan yang baik yang meminta kepadanya. Berarti yang meminta itu tahu dong yang baik. Karena Tuhan mau memberikan yang baik. Tuhan tidak punya yang jahat. Tidak ada yang bisa diberikan yang jahat. Tuhan memberikan yang baik kepada yang meminta. Berarti yang meminta tahu dong apa yang baik. Tahu dari mana? Ya tersingkap itu. Ketika kita tersingkap, kita lebih ngerti Tuhan. Doa-doa kita itu lebih berkenan. Sama dengan yang dia pikirkan.
Itu udah tingkat tinggi. Jadi selama kita doanya meleset, kita tidak dikabulkan. Itulah luar biasanya Tuhan. Walaupun kita nyesek nih, kita nggak dikabulkan. Tetapi Tuhan sudah ngomong, Tuhan hanya memberikan yang terbaik versi Dia, bukan versi kita. Udah, sekarang lanjut. Oke. Sekarang kita masuk kepada sesi terakhir. Ini yang luar biasa, kunci daripada pintu terbuka. Ya. Yohanes 6 ayat 53 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Perjamuan kudus, makan daging dan minum darahnya. Perjamuan kudus ini berbicara. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Dari penjelasan tadi, awal sampai sekarang, kita baca Yesaya 6, 53, 56, ini perjanjian lama. Sulit sekali diartikan. Tapi karena kita sudah dibuka oleh Tuhan, baca ayat ini jadi terang. Kita memakan Tuhan Yesus. Kita memakan daging Tuhan Yesus. Jadi waktu tersingkap kita ngerti, itu berarti kita makan daging Tuhan Yesus. Dan daging Tuhan Yesus yang kita makan menggantikan daging kematian yang ada di dalam kita. Jadi apa ceritanya? Kematian ditelan oleh kehidupan. Itu perjamuan kudus. Penyatuan kita dengan Tuhan. Daging logos. Darah yang menghidupkan dari daging tubuh ini. Roh yang menghidupkan logos itu. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh dan kehidupan. Kebenaran. Siapa yang makan, dia akan hidup selama-lamanya. Ketika pikiran kita berubah, kita melakukan kehendak Tuhan oleh iman itu yang dinamakan aku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena aku sudah mempunyai daging dan darah Kristus. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu bukan nyanyi. Karena menyembah, nggak ada persembahan, itu bukan menyembah. Itu entertain. Duniawi. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Setelah yang binasa mengenakan yang tidak binasa. Ya, kita manusia binasa mengenakan yang tidak binasa. Yang mati mengenakan yang tidak dapat mati. Itu tadi. Ya. Maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi waktu firman itu masuk kita ngerti. Jadi iman. Kita itu yang mestinya binasa mengenakan yang tidak binasa. Daging Kristus dan darah Kristus. Itu maksudnya. Ketika itu terjadi, itu maut sudah
ditelan dalam kemenangan. Kehidupan sudah menelan kematian yang ada di dalam kita. Kita dapat hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Ya. Kita lihat 1 Korintus 11 23 sampai 26. 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti lambang daging Kristus. 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan rotinya, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tidak banyak ayat yang Tuhan Yesus ngomong, kamu harus memperingati ini selama-lamanya, nggak banyak. Cuman perjamuan kudus itu salah satu yang inti, jantung daripada kekristenan. Inilah tubuhku, berarti ini dagingku, seperti tadi yang dikatakan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi cawan Roh Kudus itu adalah meterai, itu adalah perjanjian baru. Jadi waktu ada rema, ada pengertian masuk, itu dulu nggak ada, sekarang ada, itu perjanjian baru. Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi, dan ini pasti Tuhan genapi bagiannya dia. Tanpa kita masuk pintu, tidak ada yang bisa dirubah dalam hidup kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, ini kuncinya. Waktu kita makan roti dan minum cawan, waktu tersingkap, waktu kita makan daging Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan. Dari mana memberitakan kematian Tuhan? Kita bertobat, pola pikir kita berubah. Apa yang kita lakukan semua itu memuliakan Tuhan, itu pikiran Kristus, itu memberitakan Tuhan Yesus, itu kita menginjil walaupun kita nggak ngomong. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dunia mendengar. Dan makanya Tuhan Yesus itu mengutus kita. Waktu kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kita diutus oleh Tuhan Yesus. Ada yang sedang menunggu berita Injil melalui perbuatan kita, melalui pekerjaan kita, melalui perkataan kita. Jadi ini penutup. Mendengar adalah awal dari penyembahan. Mengerti adalah puncak dari penyembahan. Gak ada mendengar, gak ada penyembahan. Dan gak ada apapun yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi awalnya mendengar. Tetapi kita mengerti itu puncak penyembahan. Karena begitu mengerti, pikiran kita berubah. Pola pikir kita pakai pola pikir Kristus. Hidup kita, apa yang kita perbuat, itu adalah persembahan yang berkenan, yang hidup kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sejati. Jadi awal penyembahan adalah mendengar. Puncak penyembahan adalah mengerti. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Amin.